BPS mencatat ada 9,9 juta anak muda berusia 15 sampai 24 tahun yang masuk golongan Gen Z. Tidak sedang memiliki kegiatan apapun. Loh, Membatu. Bukan, akhirnya adalah tidak memiliki kegiatan adalah sebuah kegiatan. Apakah ini dampak dari bagaimana Gen Z ini disebut generasi strawberry yang lembek? Padahal ada yang lebih lembek daripada strawberry loh. Kenapa harus bilang strawberry? Iya. Enggak generasi Karena kan kalau Gen Z itu kan sering disebut bahwasanya lemah, ya kan? Di tempat kerja itu di-push sedikit, wah tempat kerjanya toksik, ya kan? Ya kan? Dapat masalah sedikit gitu kan, wah aku harus curhat di medsos, harus ini healing, gitu. Apakah karena Gen Z itu lemah seperti itu makanya sudah dapat pekerjaan? Mungkin nggak lemah mbah, tapi pola pandang Gen Z terhadap pekerjaan itu mungkin berbeda. Bahwa pekerjaan itu nggak harus kantoran gitu kan, pekerjaan itu bisa dari rumah. Yang penting ada areng, kemenyan sama minyak Javaron. Tapi Gen Z tolong placement di sini terjangkau. Aku adalah lelaki yang doyan lelaki sesama lelaki. Mau di-mute aja? Udahlah. Oke. Udahlah, kita mau take ini loh. Kembali lagi di segmen React. Cuy. Harus bareng ya? Tadi aku Apa? Aku menyerah. Mengulang. Bareng cuinya bareng. Oke. Marah-marah lo, marah-marah lo. Ini hari Kamis lo, puasa lo. Ini Rebo yo. Sampai dalam paham. Rebo. Oke, kita latihan dulu opening ya. Ya, Latihan oke. opening ya. Oke, yo. Oke, 3, 2, 1 and action. Ya lu yang Oh ngomong. iya. Kembali lagi di acara React. Cuy. Enggak bareng ulangi. Oke. Oke. Gimana sih barangnya? Yuk, deketan yuk. Enggak. Ketularan tua. Yo, kembali lagi di React. Cuy. udah bagus dong. Acara yang ngebahas hukum, enggak hukum banget. Oh bukan. Enggak kayak gitu. Bah. Enggak kayak gitu. Membahas Isu penting jadi Isu enggak penting penting. jadi nggak Oke. penting. Membahas isu penting jadi nggak penting. Ngelawak banget sih lu. Ulangi. Cuy. Oke, kembali lagi di acara React. Yo. Kesempatan kedua ya. Kamu yang ngomong, Oke. Bang, yang lebih tua. Oke. Oke. Kembali lagi di React. Cuy, membahas isu penting menjadi Nggak penting. gitu dong. Yang Gampang. penting tempil. Ini penontonnya Yang banyak loh. pentil. Penontonnya banyak loh tuh. Wih, ada 2 juta yang nonton 2 juta. sama makhluk gaib. Ya. Ada yang pakai kursi produser. Udah nggak usah lama-lama, apa yang mau dibahas? Yuk. Jadi kita next akan roadshow kan. Nggak tunggu dulu. Gua ini maksudnya apa gue ditempel-tempelin begini nih? Iya kan. Barang emang. dagangan. Iya. Tolong. Anak bapak mah katanya mau kuliah. Iya Butuh sih. duit kan? Iya. Tapi kayak gini-gini banget, Bro. Melacurkan diri. Pakai ginian lagi, Mbak. Pusing padahal ini. Yo. Aduh. Tuh loh, kenapa nih? Tolong Pak produser, kenapa kita ditempelin beginian? Oke. Karena kita punya unit usaha properti. betul. Kita menyewakan segalanya. Pusing ya pakai gitu ya? Oh, panas lagi di sini, nggak ada AC apa ya? Yuk, buat teman-teman yang mau placement tapi nggak placement banget boleh di sini. Yang murah-murah? Tapi nggak murah-murah banget. Iya, 2 juta sedetik. Kita kan ratingnya nyaingin podcastnya Deddy Kobusier. Yuk. Ngeri ya? Ngeri Ngeri. tok. Hari ini kita bahas apa? Yuk. Kalau ini dia jadi Dedi sama dia. Deddy. Daddy Sugar. Ya, oke. Yo. Jadi kita akan membahas lagi. Ya, balik lagi ke React cuy. Kita akan bahas topik Ujian yang kenaikan lagi- tingkat lagi. Ujian kenaikan tingkat. Itu kan zamannya Mas Nanda di Tarung Derajat. IKT. Kenapa sampai ke sana-sana? Box Kang. Oke, udah lah. Boleh. Dari pendidikan mata 1. Ada anak kecil ketawa. Kamu nggak kumon. Yuk. Kita ngebahas ngeriak kumon. Akhir-akhir ini banyak anak-anak kecil yang belum waktunya belajar tapi dipaksa belajar lewat kumon. Iya. Di playgroup dipaksain berhitung. Nah, kan? Yang bacain isu tuh siapa? Oh iya. Yang bacain topik Lama siapa? sih bahasnya. Oke, sekarang menarik nih. Baru lagi rame. Apa tuh? Wuih, rame. Itu spontan.
Sempet aku sih bacanya kalau nggak salah. Apa? Begal tetek lagi loh. Enggak coy. Ini masalah Bekal teteknya hilang separuh. Satunya mana? Kebegal. ini masalah gelombang Gen Z. Wow, bicarain Gen Z gua banget tuh. Situ baby boomer aja enggak. Oke, siap. Dia itu orang tuanya baby boomers. Angkatannya sekolah rakyat. Jadi gini, ada BPS mencatat ada 9,9 juta dari total anak muda berusia 15 sampai 24 tahun yang 15, masuk golongan 24. Gen Z. Oke. Tidak sedang memiliki kegiatan apapun. Loh, bentar. Membatu. Bukan, akhirnya adalah tidak memiliki kegiatan adalah sebuah kegiatan. Kan kayak memilih untuk tidak memilih. Betul. Kegiatan itu kata kerja. Oke. Gue cuma mau bilang itu aja, nggak ada informasi apa-apa. Enggak ada lanjutan. Oke. Oke, Oke, banyak gimana tadi? Gen Z yang tidak berkegiatan. Oke. Betul. Mereka termasuk dalam kategori sebagai NEET atau Not in Employment Education and Training. Jadi dah nggak sekolah. Orang ngopo-ngopo sebenarnya. Mek mangan turu. Coli. Beol. Kalau kita dulu nyebutnya adalah sampah masyarakat. Waduh, jangan gitu dong. Oke. Nah ini ini disebut sebagai bom waktu yang jika tidak segera diatasi akan berdampak pada gejolak sosial politik, mengancam bonus demografi dan keberlanjutan suatu negara karena kurangnya pemuda kompeten dan produktif. Menurut kalian? Enggak, itu BPS-nya Enggak. overthinking. Overthinking. Siapa tahu Dia. Gen Z-nya enggak sampai tua kan? Enggak. Karena gini loh, Gen Z hari ini itu orientasinya udah nggak main-main. Seksual orientasinya. Kemarin plot twistnya ya Allah, gua mau bawa serius loh. Oke, serius. Gen Z hari ini yang dia incar adalah jabatan publik. Berapa banyak Gen Z yang mencalonkan diri? DPRD, DPR RI dari Yogyakarta Aneh. itu Gen Z. Oh, hampir Darsono. Berisik. Nah, dia bukan nggak mau kerja, tetapi dia mau menjadi orang yang membuat kebijakan. Oke, Nah. enggak suka kerja, suka dikerjain. Kan karena cuman anggota dewan yang bisa seminggu sekali healing. Wis, duitnya banyak berarti. Banyak duitnya. Itu kenapa Gen Z hari ini lebih tertarik jadi anggota dewan ketimbang kerja kantoran. Apalagi kerja loper koran. Enggak mungkin lah, kan udah enggak ada koran sekarang, Bah. Ih, ada. Cuman gak laku. Gimana teh? Udah cukup? Belum. Oh, belum. Mau langsung. Enggak lucu. Harus sampai lucu. Ya, gini. Kalian nggak lucu. Memang challenge-nya di situ ya di Gen Z ini. Bukan harus lucunya challenge-nya. Enggak. Ya lucu sih juga. Jadi memang kita lihatlah Gen Z ini memang kalau berada di sebuah tekanan di lingkungan pekerjaan kan lingkungan di mana pressure tuh sangat banyak. Ya. Jadi mereka nggak siap untuk itu. Tapi jangan soal tolong, Mbah. Situ kan bukan Gen Z. Ya, saya kan punya 2, 3 ada Gen Z di dalamnya. Wih. Dalam hidup saya. Anaknya. New. 2 anaknya, yang 1 Makan dimasain nggak cocok, tetap narik nasi goreng. berarti masakannya nggak enak. Enak menurut bapaknya. Karena bapaknya diancam sama ibunya. Lidahnya kapalan bapaknya. Jadi Oke. wajar dong kalau kenapa ya Kok malah Allah. curhat tuh ngapain? Kok malah curhat tuh ngapain? Kita hilang arah. Nah, tadi dia nanya kok tahu tentang Gen Z. Saya punya 3. Oke, sekarang gini. Pertanyaan saya, menurut ahli-ahli apa namanya? Filsafat. Sosiologi seperti bapak-bapak ini. Sembarangan kasih gelar ya. Gue kuliah susah-susah loh, dia ganti-ganti. Padahal aku ahli tenaga dalam. Kalau dia pakai dalam. Pakai dalam. Lingerie. Iya. Nah, apakah ini dampak dari bagaimana Gen Z ini disebut generasi strawberry yang lembek? Padahal ada yang lebih lembek daripada strawberry loh. Kenapa Kenapa harus bilang strawberry? Iya. Enggak generasi Itu lebih lembek loh. Bau lagi. Sebentar, yang ngasih nama bukan saya kebetulan. Oh, bukan. Bukan saya kebetulan. Oh iya, tolong dikasih tahu yang ngasih nama ya. Ya. Tapi Gen Z tolong placement di sini terjangkau. Apakah itu berpengaruh sekarang gini loh? Karena kan kalau Gen Z itu kan sering disebut bahwasanya lemah, ya kan? Di tempat kerja itu dipush sedikit, wah tempat kerjanya toksik, ya kan? Woi. Ya kan? Bocil toksik. Iya, terus dikasih dapat
masalah sedikit gitu kan, wah aku harus Curhat di medsos. ini healing. Nah, gitu. Apakah karena Gen Z itu lemah seperti itu makanya sudah dapat pekerjaan? Menurut mungkin Mbak Jatia gimana? Mbak Jatia. mungkin Mbak Jatia. mungkin nggak lemah, Mbah, tapi pola pandang Gen Z terhadap pekerjaan itu mungkin berbeda. Bahwa pekerjaan itu nggak harus kantoran gitu kan. Pekerjaan itu bisa dari rumah. Yang penting ada areng, kemenyan sama minyak Javaron. Iya, karena Iya. pekerjaan sekarang unik-unik. Iya, betul. Mabuk ditontonin jadi duit. Betul. Ya kan? Zaman dulu Emang iya, ada, ada ya? Ada. bahkan di YouTube ada yang nggak ngapa-ngapain, yang nonton banyak kan? Banyak. Goblok Yang ini yang nyampah. nonton. Lah kan, nah panutan-panutan kayak gini yang ada di betul. Gen Z-nya. Dia pengen mencapai sesuatu dengan effort seminimal mungkin. Gitu. Ingat produser kita yang namanya MA kemarin. Mundi Anges tuh. Dia Angestu. Dia kenapa dia bekerja keras? Karena dari kecil dia ngeliat kakek bapaknya itu macul. Padahal kakeknya itu kan pelaut. Dia macul di laut. Moyangnya seorang pelaut. Ya kan? Bamu nakoda, Roger Dies. Nah, aku kasih sebuah artikel Artikelnya lagi. apa tuh? Artikel lagi. Ini dari tirto.id ya. Nggak tunggu dulu. Tirto.id ini artikel media apaan nih? Aku cuma dikasih MA. Lagi-lagi MA ya. Inisial Lagi-lagi MA. tersangkanya MA ya. MA. Iya. Ya. Nih, ada yang namanya Haris. Haris. Dalam kurung bukan nama sebenarnya. Lah kok Ya. disebut namanya? Bukan nama sebenarnya. Namanya Haris atau bukan nama sebenarnya? Bukan nama Ya, sebenarnya. anggap aja namanya Mawar. Gimana? Oke. Terus Haris ini siapa? Nah, bukan nama sebenarnya. Oke. Oke. Yo. Terus jadi sebenarnya Enggak, Haris kenapa? Empat Haris kali kenapa hari yang ini. jelas? Jadi gini. Haris ini katanya hanya bisa merenung ketika membaca berita karena banyaknya penduduk usia muda tanpa kegiatan atau non in education employee and training tadi ya, Yes. di Indonesia. Dia bertanya-tanya, jangan-jangan dirinya juga termasuk kelompok tersebut gitu. Lah Haris ini Nah. ngapain sebenarnya? Aku belum Kegiatannya. selesai. Oh, belum selesai. Belum Oke. selesai. Belum selesai. Dan suka gitu loh. Monggo, Pak. Rundi. Dinai. Rondo. Bedang rondo. Ya, jadi setelah lulus SMK di tahun 2022, Haris belum bekerja sama sekali. Namun bukan berarti dia tidak melakukan kegiatan apa-apa selama jeda hampir 2 tahun itu. Ya. Haris tetap berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oke? Nah, kalau melamar aktif, cuman kadang-kadang kalah dengan orang dalam. Kata Haris kayak gitu. Ya. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, Esther Sri Astuti, ya, kelompok NIIT sebenarnya bukan pemalas dan tidak melakukan apa-apa. Namun mereka justru punya preferensi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Oke. Dengan generasi milenial, Gen X gitu kan, atau generasi baby boomers atau generasinya Mbah Oke. Gondrong. Ya, Itu betul. beda. Revolusi. Ya. Angkatanmu jaga lama, Mbak Gondrong. Iya, betul. Cyril Anwar. Jadi menurut mereka cenderung percaya diri, lebih suka dengan pekerjaan yang by remote, tidak WFO. pekerjaan oke. by remote tuh nonton TV dia. Betul. Remote worker. Kebetulan di kantor kita kan juga banyak remote, bisa mereka pakai itu. Ya, Ya. Nah, tidak kerja 8 jam per hari. Mereka lebih suka traveling daripada suka beli rumah sebagai wujud hasil pekerjaan mereka, kata dia kepada Tirto. Iya. Menurut kalian gimana tuh? Ya nggak ada Sebagai masalah. generasi X, Hah? generasi bapaknya baby boomers. Nggak ada masalah sih. Bapaknya baby boomers itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Daddy Bapak- boomer, daddy Habis- boomer. Atasnya baby boomers itu apa? Belum ada penggolongan kayak gitu. Kolonial, Itu zaman kolonial. Aksara belum dikenal sama Oh, belum. masyarakat modern Iya, ya. SM. Sebelum Masehi. Nggak ada masalah sih. Kalau buat gue sih nggak ada masalah ya. Ya. Terserah mereka mau ngapain. Gue sama lu, gue mana? Ya, ya tadi preferensinya memang berbeda anak-anak generasi strawberry ini. Tapi kan ada yang melon, Bah. Ya pisang juga ada sih. Iya sih. Sun Tapi Bright, Diamond. manfaatnya apa itu dikasih rasa-rasa ya? Nggak, kita ngomongin apa dulu nih? Kok kembali ke buah? Iya. Ya. Jadi udah mulai produser mulai capek saudara-saudara. Prosedur. Ya, jadi tadi preferensi tentang kerja enggak kita. Kalau dulu kita ASN incerannya. Zaman kita adalah bekerja itu mengeluarkan keringat dan dibayar. Betul, masuk BUMN pilihannya. Betul. Kalau sekarang enggak. Megang kamera aja ngasilin, ngebacot aja ngasilin gitu ya. Jadi Bahkan megang golok juga bisa menghasilkan sih. bisa. Bisa. Iya kan? Begal. Iya. Ya ini mungkin karena preferensinya berbeda itu. Ya, karena preferensinya berbeda, tapi memang sebenarnya
nggak semua kok, menurutku nggak semua. Masih ada juga teman-teman seperti yang di belakang ini di usia muda, dia mau jadi barista di sebuah kafe misalnya. Gitu. Kafenya di mana nih, Mbak? Di Urip, Urip banget. Udah gitu aja sih, nggak ada Ya pertentangan. sebenarnya, Aku setuju. ya Nggak ada masalah. lebih Maksudnya setuju itu apa maksudnya? Nggak apa-apa, mereka mau diem aja di rumah juga nggak ada masalah. Oh gitu. Nggak Jadi ada bonus masalah. demografi itu nggak usah dimanfaatkan. Nggak dengan usah. baik. yang penting BPS punya overthinking. penghasilan. Overthinking menurut BPS kalian. overthinking. Oke. Nggak usah punya penghasilan kan itu tanggung jawab negara, Mbak.